Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, shalom. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Saya juga menyapa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Zoom ataupun nanti akan menonton di YouTube. Tuhan berkati semuanya kita semua. Saya percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Dan percaya bahwa pagi ini ada kasih Allah, ada kekuatan, ada belas kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Allah. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya pagi ini kami terima kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberi kami kemenangan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Lebih lagi dengan sungguh, mari jemaat Tuhan yang di Zoom, yang di tempat ini katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya pagi ini kami terima kemenangan dari-Mu. Haleluya. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya pagi ini kami terima kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dengan sungguh katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberikan kemenangan, memberiku kemenangan. Kami percaya pagi ini kami terima kemenangan dari-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kami percaya Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Shekanaya labo ya labo. Shikaraya rabo ya labo 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 ya labo. Kinaraya raba sekanaya raba ya raba.
Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang kepadamu, kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami mau menaikkan pujian kami mau menaikkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kami. Shikaraya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih buat kemenangan-kemenangan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh ada. Kami boleh hadir di dalam ibadah ini Tuhan. Bapa, kami mau memberikan hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk terus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami berdoa bersepakat bersama-sama Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati gembala sidang kami Bapak Niko Nyoto Raharjo Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi terus hamba-Mu ini Tuhan. Engkau urapi dengan urapan kuasa ilahi Tuhan. Engkau membawa pemimpin kami ini semakin naik. Engkau membawa pelayanan-pelayanannya di dalam kegerakan roh Tuhan. Terima kasih Bapa buat pemimpin kami ini. Biarlah Tuhan terus ada bersama dengan beliau Tuhan. Bapa, Engkau memberkati juga keempat wakil gembalanya Tuhan. Biarlah keempat wakil gembala ini Tuhan selalu bersinergi, bergandengan tangan bersama gembala sidang kami untuk memimpin, mengembalakan gereja kami yang besar ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengimpartasikan apa yang Kau maksudkan kepada hamba-Mu ini, kami juga pengerja, juga jemaat Tuhan, kami boleh menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan. Engkau mengurapi gembala rayon kami Bapak Yohanes Raja Guguk Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau memberikan pemimpin yang baik yang Engkau tempatkan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan sesuatu yang luar biasa bagi rayon kami Tuhan. Rayon kami akan bertumbuh, berkembang menjadi gereja yang berdampak luar biasa bagi lingkungannya Tuhan. Berkati setiap cabang-cabang yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan cabang-cabang yang ada juga bertumbuh dengan luar biasa. Bapa, hari ini Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk gembala kami Bapak Sabto Tuhan. Gereja kami, gembala kami di GBI Penfield Tuhan. Mari Bapak Engkau terus mengurapi urapan ilahi-Mu turun atas gembala kami Tuhan. Berkati Tuhan, kemanapun pelayanannya Engkau tempatkan Tuhan. Engkau terus menyertai kami percaya Tuhan. Mujizat-mujizat yang nyata terjadi di dalam pengembalaan gembala kami Tuhan. Berkati gereja kami menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang berdampak, gereja yang membawa perubahan yang baik bagi sekelilingnya Tuhan. Kami percaya di bawah pengembalaan Bapak Sabto Tuhan, kami boleh menjadi pribadi, menjadi anak-anak yang suka akan Engkau, suka dengan Engkau Tuhan, yang menaruhkan tempat perlindungan kami hanya kepadamu ya Allah, sehingga kami tumbuh menjadi anak-anak yang mampu, yang mau menceritakan kebaikan-kebaikan-Mu. Kami percaya gereja ini Engkau yang memberkati. Terus Tuhan, berkati setiap pengembalaan yang ada Tuhan. Kami percaya Bapa, banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh gembala sidang kami Pak Niko. Mari Tuhan Engkau mengurapi setiap kami. Kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu hadir baik di tempat ini maupun di rumah-rumah yang ada. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau mengurapi, kami percaya setiap telinga yang mendengar akan beroleh hikmat yang luar biasa, akan beroleh kelepasan, pemulihan, sukacita yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami
masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Anggur, roti dan anggur baru ini boleh mengubahkan kami, boleh mengubahkan pikiran kami menjadi seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk kota kami Jakarta Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kota di mana gereja-Mu ada Tuhan. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati gubernur dan wakilnya Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu. Biarlah setiap kebijakan yang ada Tuhan, itu boleh berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati mulai pemimpin yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang terendah baik RT maupun RW di mana kami berada Tuhan. Kami percaya anak-anak Tuhan akan menjadi pendoa-pendoa bagi wilayahnya Tuhan. Berkati Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat Tuhan. Semua Engkau memberkati, kami percaya Jakarta boleh dipulihkan. Jakarta boleh ada keamanan. Amin. Jakarta perekonomiannya juga Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami juga berdoa bagi Indonesia. Mari Bapak Ibu kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami, untuk negeri kami. Sikalaya rabaya labaya labaya rabaya rabaya raba. Sikaraya rabaya 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 raba. Kami berdoa untuk bangsa kami. Shalom Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah bangsa Indonesia. Menjadi bangsa yang luar biasa. Menjadi bangsa yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah menempatkan pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Tuhan, mari Engkau terus ada bersama-sama dengan pemimpin kami Tuhan. Kami percaya kami boleh melihat begitu banyak masalah yang dihadapi bangsa ini. Tapi kami percaya Engkau memberikan jalan keluar, hikmat bagi pemerintahan kami. Sehingga mereka boleh mengambil kebijakan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kementerian yang ada. Biarlah boleh saling bekerja sama, saling menopang Tuhan. Kami juga berdoa untuk TNI Polri Tuhan. Bapa, kami perkatakan keamanan, ketertiban terjadi bagi bangsa kami, negeri kami Tuhan. Berkati setiap kesatuan-kesatuan yang ada, itu boleh menjaga keamanan, ketertiban bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya negeri kami, bangsa kami akan menjadi bangsa yang maju, yang tangguh, yang kuat. Kami mengucap syukur Tuhan. Perekonomian kami juga berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di mana virus COVID sudah melandai Tuhan. Kami boleh melihat begitu banyak pasien-pasien yang sembuh. Kami percaya Tuhan, Indonesia sudah dipulihkan. Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami boleh melihat karya-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas-Mu Tuhan. Dan kami mau siap menyembah memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Sorakan haleluya. Mari para jemaat-jemaat yang ada di rumah, sorakan haleluya. Kita percaya bahwa pagi ini kita semua diberikan kuasa dan kemenangan. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Oleh darah anak domba, kita terima kuasa dari Tuhan. Pemulihan, kesembuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi ini dikuatkan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya
sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Mari jemaat ini di rumah katakan amin. Kita percaya kita lebih dari pemenang, sebab Yesus yang bersama-sama dengan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada lebih dari. Come on, haleluya. Tibakanlah pantinya, Yesus Raja segala. Dia percaya Tuhan, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang katakan amin. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah katakan amin. Dapat saya pagi ini kita terima kemenangan daripada Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan membaca Mazmur 1 dan Pentakosta yang ketiga oleh multimedia. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang sangat dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari jemaat Tuhan yang di rumah juga, mari terus kita masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa yang terbaik buat Tuhan. Kita percaya pagi ini Tuhan hadir. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir dan Tuhan berkati hidup kita. Dia melawat kita, dia memulihkan, dia menyembuhkan kita. Percaya pagi ini dia sungguh-sungguh bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Ini sembah kami di hadapan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Engkau hapus segala dosa kami, segala malu dan celah kami. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, oh Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Mari lebih lagi dengan sungguh katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari jemaat Tuhan katakan Yesus domba Allah. Mari jemaat yang di rumah-rumah dengan sungguh katakan Yesus domba Allah.
Mari bawa pujian ini dengan sungguh. Ora la ba la ba la ba la ba la ba la. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Raja segala raja. Engkau kekuatan, Engkau kemuliaan kami Tuhan Yesus. Lebih lagi jemaat Tuhan di rumah-rumah tempat dikatakan Yesus domba Allah. Ora la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Syara la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Syara la ba la ba la ba. Syara la ba la ba la ba. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau hebat, Engkau Yesus luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama dengan sungguh Yesus domba Allah. Yesus domba Allah. Mulia namamu. Yesus domba Allah. Mulia dengan kuat
Tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, Yesusku. Dengan sungguh sama-sama katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti di bumi di surga, di bumi di surga. Tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Yesusku, Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, sebab tiada yang seperti Kau. Tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, Yesusku. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh katakan tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti, ya Bapa, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti, jemaat Tuhan dengan sungguh katakan tiada. Oh tiada yang, oh Yesus Tuhan, seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, Yesusku. Biar musik dengan pujian ini mari sembah Tuhan. Ora la bala bala bala, syara la bala 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 bala, syara la bala 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 bala, syara la bala 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 bala. Mari jemaat Tuhan yang di rumah-rumah, dimanapun kita menyaksikan ibadah pagi ini, mari sembah, sembah, sembah. Come on, sembah. Oh la bala bala bala. Tuhan hadir dimanapun kita berada pagi ini. Tuhan hadir, Tuhan hadir, Tuhan hadir.
Mari di tempat ini para hamba Tuhan, jemaat Tuhan sungguh-sungguh masuk lebih lagi, bawa lebih lagi yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah, kami puja, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Hanya Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Come on, Yesusku, Yesus, dengan sungguh katakan tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang tiada yang seperti Engkau, ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau, ya Allah. Tiada yang seperti Engkau di bumi di surga. Tiada yang seperti Kau, Yesusku. Katakan di bumi di surga, tiada yang seperti Kau. Di bumi di surga, tiada yang di bumi di surga. Di bumi di surga, tiada yang seperti bumi di surga. Di bumi di surga, tiada yang seperti Kau. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Mari jemaat Tuhan yang dimanapun kita berada pagi ini, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di bumi di surga, tiada yang seperti Kau, Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing
Kami buka hati kami, kami buka diri kami, hidup kami. Yang percaya Tuhan, pesan Tuhan yang kami terima pagi ini, biarlah menjadi tuntunan buat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, memberkati umat-Mu pagi ini. Berkati gembala sidang kami dengan pesan Tuhan. Yang percaya, kuasa Tuhan Kau nyatakan tengah kami pagi ini. Di dalam nama Yesus, kami semua yang di rumah-rumah yang menyaksikan ibadah pagi ini, kami semua di tempat ini, kami semua diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Selalu kembali saudara. Shalom semuanya. Pada waktu tanggal 20 Februari 2022, waktu saya berulang tahun yang ke-73, saya membaca dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 yang berkata seperti berikut. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Melalui perikop ini, Tuhan berkata bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa. Masa penuaian bagi generasi muda yang kita kenal dengan generasi Yeremia. Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dan Tuhan ingatkan bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi pemenang. Pada waktu Yosua menggantikan Musa untuk masuk dan merebut tanah perjanjian, maka supaya menjadi pemenang, Tuhan berpesan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9 yang berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Supaya kita menjadi pemenang seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Jadi setiap kali bangsa Israel akan merebut suatu kota, mereka pasti akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menjadi pemenang? Kuatkan dan teguhkan
sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Pada suatu hari, ketika mereka akan merebut kota Ai, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Karena menganggap Ai adalah kota kecil dan jumlah orangnya sedikit. Jadi mereka menganggap enteng. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka kalah perang. 36 orang mati. Ini membuat mereka sangat tawar hati. Mereka berseru-seru meminta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa tidak bertanya kepada Tuhan? Padahal di setiap langkah mereka, setiap kali mereka merebut satu kota, mereka akan bertanya kepada Tuhan. Jawabannya, Tuhan yang mengizinkan mereka lupa bertanya. Karena ada dosa dari Achan yang mengambil barang yang dikhususkan. Sehingga Tuhan murka terhadap orang Israel. Kekalahan bangsa Israel ini merupakan pelajaran bagi kita. Kalau kita teledor dengan hal-hal yang seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, tetapi tidak kita lakukan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus introspeksi. Apakah ada dosa yang kita lakukan yang belum diselesaikan dengan Tuhan? Sebab ini akan bisa berakibat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, di mana ini juga berbicara tentang pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini, maka selalu akan diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, upahnya adalah masuk surga. Sekali lagi, bahwa peperangan rohani berhubungan erat dengan menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang dalam melawan dosa, iblis, dan kedagingan kita. Kuncinya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Ingat saudara, hanya para pemenang yang masuk surga. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendaknya. Tadi dikatakan bahwa pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Jadi Daud adalah seorang pemenang. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak pernah berbuat dosa. Mungkin dosa Daud dengan peristiwa Batsheba merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi yang penting, bagaimana Daud menyelesaikan dosa itu dengan Tuhan. Tidak banyak orang seperti Daud yang ketika ditegur dosanya langsung mengaku dan minta ampun. Banyak yang justru sebaliknya, mereka belit dan tidak jujur. Selain itu, Daud tidak berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Kalau dia sudah bertobat terhadap suatu dosa, dia akan benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Pada waktu itu, Daud lari dari Yerusalem karena anaknya Absalom memberontak dan mau membunuh dia. Di tengah perjalanan,
ketika hati Daud sedang sedih dan dia menangis, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei, salah satu keluarga dari Saul, di hadapan para pahlawan dan prajurit-prajuritnya. Dia mengutuk Daud habis-habisan sambil melemparinya dengan batu. Pada waktu Abisai, seorang pahlawan dari Daud, melihat itu, dia minta izin kepada Daud untuk memenggal kepala Simei. Tetapi apa jawaban Daud? Perhatikan jawaban Daud ini. Biarlah dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Kita bisa apa? Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Apalagi dia yang bukan keluargaku. Biarkanlah dia. Dan biarkan dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman padanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku. Sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku hari ini. Saudara, dalam pelayanan saya, mungkin saya ini termasuk salah seorang hamba Tuhan yang paling banyak dimaki-maki dan dikutuki orang. Terus terang saya banyak belajar dari Daud ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini saya masih diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Daud. Akhir daripada pemberontakan Absalom, anak Daud, itu berakhir dengan kematian dari Absalom. Ketika Daud pulang kembali ke Yerusalem dan ia sampai ke tepi sungai Yordan, maka banyak orang yang menyambut dia, termasuk Simei. Simei sujud di hadapan Daud untuk minta ampun. Di sini kembali Abisai, pahlawan Daud, salah seorang pahlawan Daud tadi, yang pernah minta izin untuk memenggal kepala Simei, berkata kepada Daud agar Simei dihukum mati karena dia mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud dengan tegas berkata kepada Abisai, tidak. Kemudian Daud berkata kepada Simei, engkau tidak akan mati. Dan Daud bersumpah kepadanya. Puji Tuhan saudara, sampai dengan hari ini, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, saya tidak pernah dendam kepada orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat jahat kepada saya. Meskipun mereka tidak minta maaf, saya tetap melupakan apa yang pernah mereka lakukan kepada saya. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Menjelang kematiannya, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Salah satunya adalah mengenai Simei ini. Daud berkata kepada Salomo, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di tepi sungai Yordan. Dan aku bersumpah kepadanya, demi Tuhan, tidak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang,
janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau orang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dunia orang mati. Wow, banyak komentar yang muncul dengan adanya pernyataan Daud ini. Ada yang bilang, sayang sekali Daud yang terkenal berkenan di hati Tuhan karena menuruti segala perintahnya, ternyata masih menyimpan dendam kepada Simei. Padahal dia sudah bersumpah untuk mengampuni Simei. Ada juga yang berkomentar, peristiwa ini adalah di Perjanjian Lama, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa di Perjanjian Baru. Tapi bagi saya, secara pribadi, waktu saya membaca peristiwa ini, justru mempunyai pengertian yang berbeda dengan tafsiran yang ada di atas tadi. Bagi saya, ini bukan karena Daud dendam kepada Simei, tetapi karena Tuhan yang akan menghukum Simei karena perbuatannya kepada Daud. Tuhan memberitahukan hal itu kepada Daud, dan Daud memberitahukannya kepada Salomo. Cerita ini belum berakhir. Sekarang mari kita lihat, apakah pengertian yang saya dapatkan itu benar atau tidak. Apa yang Salomo lakukan kepada Simei? Sebagai seorang yang bijaksana, Salomo memanggil Simei dan berkata, kamu buat rumah di Yerusalem, dan kamu tinggal di sana, janganlah kamu keluar kemana-mana. Pada saat kamu keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Simei bersumpah dan setuju dengan perjanjian itu. Setelah lewat 3 tahun, 2 hamba dari Simei lari kepada Raja Gad. Ketika Simei mengetahui hal ini, maka dia menjemput kedua hambanya itu. Dia lupa akan sumpahnya. Atau lebih tepat saya pakai istilah, bahwa Tuhan membuat dia lupa pada sumpahnya. Setelah Simei kembali ke Yerusalem, dia dipanggil oleh Salomo. Dia diingatkan akan perjanjian yang mereka buat dengan bersumpah. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian Salomo berkata kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kamu perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatan itu kepadamu sendiri. Akhirnya Simei dihukum mati dengan cara dipancung. Artinya dia turun ke dunia orang mati dengan berdarah, seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Di sini jelas sekali bahwa bukan Daud yang dendam kepada Simei, tetapi Tuhan sendiri yang menghukum Simei karena kutukan-kutukan jahat yang keluar dari mulutnya kepada Daud. Melalui kisah Simei ini, Tuhan mengingatkan kita tentang mulut. Menurut kalender Ibrani, bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September tahun 2022, kita masuk dalam tahun 5782 yang disebut sebagai tahun Pebet. Pebet artinya 82. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada 2 tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama adalah di bumi. Dan yang kedua, di sorga atau di neraka. Sekarang dalam tahun 5782 atau Pebet ini, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dan ucapkan di media sosial, bukan seperti cara-cara dunia,
tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis tentang indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Ternyata tingkat keberadaban netizen di Indonesia sangat rendah. Dari survei terhadap 16.000 responden di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29 dan yang terburuk di Asia Tenggara. Wow, saya percaya dari netizen ini pasti juga termasuk orang-orang Kristen. Saya akan mengingatkan kepada saudara tentang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Tuhan Yesus akan datang segera. Maka karena itu, kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Dengan apa yang kita tulis atau perkatakan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita harus mengingat 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri?" Sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Mulut kita bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dari kuasa iblis dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menggunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, termasuk juga saat berbicara dan menulis di media sosial. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan, jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Saya berdoa agar kita semua menjadi pemenang. Dan sekali lagi, hanya pemenang yang masuk sorga. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau jadi pemenang. Saya mau jadi pemenang." Mari angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya.
Angkat tangan saudara. Saudara mau didoakan, mau jadi pemenang. Angkat tangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Anak-anakmu mau jadi pemenang ya Tuhan. Menjadi pemenang. Dan hambamu tahu itulah yang kau kehendaki agar kami semua menjadi pemenang. Oh, berdoa buat mereka ya Tuhan. Berdoa buat segala pergumulan yang mereka hadapi hari-hari. Jadikan mereka pemenang. Mereka pasti dapat ya Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami. Karena Engkau yang menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita introspeksi. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan ingatkan. Agar kita harus menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu ya Aba. Ampuni mereka, ampuni juga hamba-Mu ini. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus.
Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Yang dalam persoalan Engkau memberikan jalan keluar. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Abba. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Rabbasyamah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Baik, silakan duduk. Kita akan berdoa sebelum kita menerima berkat dari Gembala Sidang kita, Pak Niko. Yang di rumah-rumah, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sehat. Di kamera saya membelakangi, tapi saya melihat saudara semua. Tuhan berkati, saudara diberkati. Bu Sunarti Roring ada di sana. Aduh, kafe berarti tutup ya. Ya Bu Roring ya. Shalom semuanya. Wah, kalau di rumah ibadah bisa di tempat tidur, bisa di ruang tamu, bisa di mana-mana ya. Tapi nggak ada yang di kamar mandi kan? Baik, shalom semuanya. Baik, mari kita berdoa. Saya berdoa semua yang di rumah tetap sehat, tetap semangat. Amin. Dan suatu kali kita akan berkumpul di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik, yang di tempat ini mari kita semua bangkit berdiri kembali. Kita akan berdoa bersama-sama dalam doa sepakat di hadapan Tuhan untuk saudara kita yang sedang sakit dan juga pokok-pokok doa yang kita naikkan. GBI, Pejaten, Aperum. Mari kita arahkan hati kita untuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini kami diberkati dengan perkataan-perkataan-Mu, kami diberkati dengan kesempatan yang Kau berikan untuk kami bisa memuji dan menyembah kepada-Mu. Waktu yang sangat berharga bagi kami. Kami bisa rasakan ketika kami tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Betapa waktu-waktu yang berasal dari Tuhan itu sangat berharga di hadapan-Mu dan bagi kami juga. Tuhan, saat ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang terpapar, kami bersyukur untuk begitu banyak saudara-saudara kami yang sudah sembuh dan dipulihkan, termasuk juga hamba-Mu. Dan kami tetap berdoa bagi Elmo juga Yulita, kakak dari Arini, yang saat ini sedang isoman di rumah. Tuhan, sembuhkan dan pulihkan dalam nama Yesus. Dan biarlah kami percaya bahwa kesembuhan hanya berasal dari Tuhan. Karena tubuh ini milik-Mu Tuhan. Seluruh kehidupan kami adalah bait-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan menjaganya dengan makan dan minum yang baik yang berasal dari Tuhan. Tuhan, kami tetap berdoa untuk Bapak Ronald Edi Situmorang, suami Bu Birgita Simbolon, teman dari Bu Tina. Tuhan, kami tetap dalam doa kami, kiranya Pak Ronald, Engkau berikan kesembuhan yang berasal dari Engkau. Bahkan mukjizat tetap ada, mukjizat pasti terjadi atas Pak Ronald Edi Situmorang. Dan kami juga mendengar untuk kondisi Bu Rita
yang semakin hari semakin membaik. Mama dari Friska, walaupun hari-hari ini tetap mengalami tetap dalam terapi, kemoterapi. Tuhan, kami bersyukur. Hamba-Mu juga bersyukur ketika melihat video bagaimana anak-Mu ini dalam waktu ke waktu semakin hari semakin disembuhkan. Semakin hari semakin disempurnakan. Kami percaya dalam kemoterapinya. Maka Ibu Rita akan semakin baik, akan semakin sehat, dan semakin disempurnakan kesembuhannya. Demikian pula kami bersyukur untuk Bu Tio Marpaung yang saat ini terus-menerus kesehatannya disempurnakan oleh Tuhan. Kami rindu suatu hari bisa melayani bersama-sama kembali bersama kami Tuhan dalam ibadah-ibadah-Mu, juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami juga berdoa untuk Bu Tio Hernita dan Bapak Pilson Marpaung yang sakit stroke, Mama dan papanya dari Bang Franto, supaya terus terima pemulihan dan kesehatan dari Tuhan. Kami percaya ini orang tua dari anak-Mu yang melayani-Mu Tuhan, yang ingin berkenan di hadapan-Mu, yang ingin terus senantiasa melayani dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Maka kami percaya Engkau Tuhan yang akan memperhitungkan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang atas setiap anak-anak-Mu, sehingga kami yakin dan percaya tangan-Mu akan menyembuhkan Ibu Tio Hernita dan Bapak Bilson Marpaung ini. Terima kasih. Kami juga bersyukur untuk Jackie yang beberapa waktu yang lalu sakit di dalam rumah sakit, tetapi hari ini sudah ada dalam rumah dan segera mengalami pemulihan kesembuhan. Terima kasih. Ini anak-Mu juga yang melayani sebagai WL di tempat ini, musik. Kami percaya apa yang sudah dikerjakan semuanya mendatangkan perkenanan Tuhan, sehingga Jackie disembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Bahkan segala penyakit yang tidak dia ketahui yang ada dalam tubuhnya sembuh sempurna dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bang John yang hari Kamis nanti akan operasi batu ginjal di RS Ritma Maureksa. Tuhan, kami serahkan dokter dan rumah sakit ke dalam tangan-Mu, tangan-tangan yang mengerjakan operasi ini. Biar ada tuntunan daripada Tuhan, oleh karena anak-Mu Bang John, anak-Mu yang Engkau kasih, yang akan segera mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan. Ginjalnya disempurnakan oleh Tuhan, bahkan ginjal yang baru yang Kau sediakan. Kami berdoa untuk Miar Laidina, kakak dari Sonia yang akan juga endoskopi karena merasakan ketidaknyamanan dalam tubuhnya. Kami percaya semuanya akan baik-baik dan tetap sehat, dan seluruh hasilnya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami juga berdoa yang ada di rumah-rumah, juga termasuk Bu Ruring yang saat ini sedang sakit. Kami percaya sedang tidak enak badan, sedang mengalami gangguan-gangguan yang lain di dalam tubuhnya. Kami serahkan saudara-saudara kami yang di rumah, sama seperti kami berdoa saat ini untuk saudara kami. Maka yang di rumah-rumah juga disembuhkan, di tempat ini juga disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua doa ini kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga teringat, juga berdoa buat teman-teman yang bergumul untuk teman hidup, buah hati, mencari pekerjaan, dan usaha, juga untuk berdoa kesehatannya. Kami percaya Engkau yang Allah yang Maha Tahu, kami tidak menyebutkan satu persatu, dan kami tidak mampu untuk melihat satu persatu jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan yang akan menilik mereka semua, dan juga akan berperkara dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, khusus yang ulang tahun seminggu kemarin, kiranya penyertaan dan berkat Tuhan sempurna, dan tetap sehat, dan semangat untuk mengikuti Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Dan saatnya kami untuk mengarahkan hati kami dan juga mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk menerima berkat yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kita duduk kembali saudara. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Kesempatan yang indah ini di pagi hari ini kami menyambut
jemaat yang baru pertama kali hadir, yang ada di tempat ini bisa bagi berdiri Bapak Ibu, Saudara. Ada yang baru pertama kali hadir? Oh puji Tuhan, semua berkati Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini penuh yang besar akan terjadi. Amin. Kita memberikan persembahan ucapan syukur kita bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, bisa diisi amplopnya dan dibawa ke belakang. Bagi yang di rumah-rumah nanti bisa memberikan melalui nomor rekening yang disediakan, nanti akan ditayangkan di media. Mari berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami semua diberkati Tuhan, kami terima pengurapan yang baru, kami terima kuasa dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkati setiap kami yang hadir, lalu kami di rumah-rumah, kami semua diberkati Tuhan. Sebagai kami memberikan bersama-sama syukur kami, Tuhan berkati berlimpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, sambil kita mendengar pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Sama-sama kita lagi berdiri saudara. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sunday.